Oke, di video kali ini saya ingin memberikan preview untuk 3 pertandingan yang besok hari Selasa akan bermain bersama-sama ya. Jam kick off-nya setengah 4 sore. Ada Persib Bandung dengan Bali United, lalu Persebaya Surabaya dengan PSIS Semarang, dan Persik Kediri dengan PSS Sleman. Saya langsung bahas dulu dari Persib Bandung dengan Bali United. Yang saya ingin fokuskan untuk Persib Bandung yaitu di skema penyerangannya, kreativitas untuk melakukan penyerangan. Dan dari Bali United yang saya ingin fokuskan di skema pertahanannya. Nah, saya mulai dulu dari Persib Bandung. Persib Bandung di 2 pertandingan terakhir ya, semenjak tidak dipegang oleh Robert Rene, memang memiliki hasil positif ya, dapat memenangkan 2 pertandingan langsung beruntun. Tapi yang saya lihat, kreativitas dari pemain sayapnya Persib Bandung ketika membangun serangan, ini masih minim support dari back kiri, back kanannya Persib. Sato atau mungkin Rahmat Irianto ini seringkali telat melakukan support atau overlap kepada Ciro atau Feby Haryadi sebagai pemain sayapnya Persib. Alhasil Feby Haryadi atau Ciro ketika mendapatkan bola ini hanya passingnya ke antara DDS atau hanya ke Mark Klok sebagai pengatur serangannya Persib. Jadi serangan dari Persib Bandung yang saya lihat di 2 pertandingan terakhir itu mudah ditebak. Karena saya masih melihat minim kreativitas dari kontribusi Sato dan juga Rahmat Irianto sebagai back kiri, back kanannya Persib yang sering telat memberikan support. Karena Ciro dan Feby Haryadi ini memerlukan ruang kosong untuk menerima bola. Jadi membutuhkan pergerakan tanpa bola. Jadi bola ini bisa cepat masuk ke area pertahanannya musuh. Karena Ciro dan Feby Haryadi memiliki skill yang cukup bagus untuk melewati 1 bahkan 2 pemain. Jadi inilah yang saya lihat di 2 pertandingan terakhir, bagaimana peran dari Sato dan juga Rahmat Irianto saat Persib Bandung membangun serangan ini masih sering telat untuk memberikan support, untuk memberikan overlap ini masih sering telat. Jadi kreativitas atau variasi serangan yang dibuat oleh penyerangan Persib Bandung dari sektor sayap, sektor tengah, ini masih minim kreativitas yang saya lihat. Jadi ini besoklah fokus utama saya untuk Persib Bandung di skema penyerangannya. Dan untuk Bali United, kenapa saya bilang di sektor pertahanannya? Karena di 4 pertandingan terakhir, Bali United ini selalu kemasukan. Dan dari hasil 5 pertandingan di PRI Liga 1, ini tidak konsisten. Menang, kalah, dan terakhir lawan Barito kemarin menang. Artinya, Bali United di 4 pertandingan terakhir ini selalu mencetak gol, tapi juga kemasukan. Artinya di lini serang dari Bali United ini nggak ada masalah kalau menurut saya. Semua pemain bisa mencetak gol. Irfan Jaya juga kemarin memberikan assist kepada Private Barga, itu proses gol yang cukup bagus. Jajang Mulyana juga seorang back bisa mencetak gol melalui headingan. Lalu ada Spaso yang saat menghadapi Rans juga mencetak 2 gol walaupun 1 dari titik putih. Artinya untuk lini serang dari Bali United saya lihat nggak ada masalah. Tapi kritik yang terus saya berikan untuk Bali United yaitu saat melakukan pertahanan. Bagaimana lini tengah, terutama lini tengahnya, itu saat melakukan pertahanan masih terlihat terbuka. Jadi banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh tim musuh untuk masuk ke area pertahanannya Bali United melalui lini tengah, bukan lini sayap, tapi lini tengah. Kemarin ketika Renan Alves ya mencetak gol lawan Barito, itu juga prosesnya lewat tengah dulu, memancing bola ke tengah lalu memberikan Renan Alves yang berada di samping kanan. Jadi hampir rata-rata untuk Bali United ini kemasukannya melalui proses dari pemain tengah yang saya lihat pertahanannya kurang rapat dan sering telat untuk melakukan pressing. Inilah yang saya lihat perbedaannya Bali United di musim ini dan musim lalu. Di musim lalu ya di akhir-akhir musim itu sangat ketat, memberikan pressingnya cukup bagus. Tapi di musim ini justru di 5 pertandingan lah kalau boleh saya katakan, walaupun lawan Persija Jakarta di pertandingan pertama clean sheet ya tanpa kemasukan, tapi di sektor tengah dari Bali United ini masih terlalu terbuka. Jadi memanfaatkan peluang musuh untuk masuk ke area pertahanannya Bali United. Ya, jadi inilah fokus utama saya di pertandingan Persib Bandung dengan Bali United besok. Bagaimana lini serang dari Persib Bandung yang saya ingin lihat kreativitasnya,
dan juga lini pertahanan Bali United saat membangun pertahanan ya, skema pertahanannya ini yang saya ingin lihat juga. Jadi ini besok saya akan buatkan reviewnya ya untuk pertandingan Persib Bandung dengan Bali United. Lalu next kita ke Persebaya Surabaya dengan PSIS Semarang. Untuk Persebaya Surabaya memang kemarin imbang ya menghadapi Borneo. Kalah 2-1 menghadapi Borneo, lalu imbang lawan Madura United. Tapi saya melihat bahwa skema permainan dari Persebaya Surabaya ini sudah bagus, sudah jalan. Memang berapa kali Novi Andani atau mungkin di kiri ada Yamamoto ya, dan juga Igor Vidal, ini memang berapa kali masih sulit untuk menembus area pertahanannya musuh. Tapi untuk skema permainan dari Persebaya Surabaya ini sebenarnya sudah tidak ada masalah, tinggal konsisten dan tinggal banyakin peluang aja dari pemain sayap atau pemain tengah untuk menciptakan gol. Dan kemarin melawan Borneo yang menjadi kritikan saya adalah pemain Persebaya Surabaya tidak bisa memanfaatkan peluang yang tercipta untuk menjadikan gol. Jadi inilah yang saya ingin lihat besok, bagaimana peluang-peluang yang tercipta dari Persebaya Surabaya, apakah bisa tercipta untuk sebuah peluang gol yang berbahaya. Ya, inilah yang fokus utama saya untuk Persebaya Surabaya, karena secara skema permainan ya menurut saya sejauh ini Persebaya Surabaya ya sudah oke. Di luar dari para pemain yang baru datang ya, karena kan Persebaya Surabaya ini boleh dibilang pemainnya baru-baru semua ya, hampir 80% baru. Tapi sudah ngeklop sebenarnya, skema permainan dari pemain baru ini sudah ngeklop. Jadi tinggal melanjutkan konsistensinya aja sebenarnya untuk bisa mencetak gol dan memanfaatkan peluang yang banyak untuk menjadikan gol. Itu aja menurut saya dari Persebaya Surabaya. Dan untuk PSIS Semarang, secara skema permainan saya masih melihat adanya inkonsisten. Saat kemarin lawan Persik Kediri itu terlalu bermain di sayap kanan ya. Saya sudah bahas di review di babak pertama. Lalu ketika lawan Persib Bandung terlihat lebih dominan di sayap kiri di Taisei Marukawa. Dan ketika bertemu dengan Arema Malang juga sama, terlalu dominan ke Taisei Marukawa. Jadi yang saya lihat bahwa skema permainan dari PSIS Semarang sejauh ini saya belum melihat apa yang diinginkan dari Coach Sergio Alexander. Dan semoga di pertandingan besok menghadapi Persebaya Surabaya, Coach Sergio Alexander bisa memberikan skema permainan untuk PSIS Semarang. Apa yang diinginkan skemanya untuk menciptakan variasi serangan dari para pemain PSIS Semarang. Karena yang saya lihat, variasi atau kreativitas untuk PSIS Semarang saat melakukan penyerangan ini masih belum terlihat. Jadi masih sejauh ini saya masih melihat mengandalkan skill individu. Ya, jadi inilah yang saya ingin fokuskan untuk PSIS Semarang di pertandingan besok lawan Persebaya Surabaya. Terutama dari pelatihnya, kembali lagi Coach Sergio Alexander. Semoga bisa memberikan skema yang bagus untuk menghadapi Persebaya Surabaya yang secara skema permainan ini sudah terbentuk lebih matang. Jadi inilah yang saya ingin fokuskan di pertandingan Persebaya Surabaya dengan PSIS Semarang. Karena secara skema permainan Persebaya Surabaya ini lebih matang daripada PSIS Semarang. Makanya besok saya ingin melihat bagaimana skema permainan PSIS Semarang, apakah sudah menunjukkan perkembangan yang lebih baik apa enggak di bawah dari arahannya pelatihnya sendiri, Coach Sergio Alexander. Ini fokus utama saya di pertandingan besok. Jadi saya akan buatkan reviewnya juga dan saya akan menonton juga ya. Mungkin salah satunya nanti akan saya nonton live dan sisanya nonton siaran ulangnya. Tapi nanti saya akan buatkan video reviewnya. Lalu next kita ke Persik Kediri dengan PSS Sleman. Ini juga hampir sama seperti Persebaya dengan PSIS Semarang. Secara skema permainan PSS Sleman ini lebih matang daripada Persik Kediri secara skemanya. Tapi untuk Persik Kediri di pemain sayapnya ini lebih matang daripada PSS Sleman. Jadi sebenarnya ini ada plus minusnya ya. Dan memang untuk skema permainan itu jauh lebih penting daripada mengandalkan hanya dari pemain sayap. Terutama dari Persik Kediri yang saya sudah beberapa kali bahas di Renan Silvanya. Dan besok apakah dimainkan apa enggak saya nggak tahu ya. Masih menunggu line up-nya. Karena Renan Silva ini sudah 5 pertandingan nggak ngeklop. Makanya untuk saya bilang skema permainan itu memang PSS Sleman yang lebih matang skemanya.
Dan kemarin lawan Persib Bandung itu sebenarnya pemain PSS Sleman dari pemain sayapnya kurang killer aja, kurang sosok pemain yang bisa killer man gitu loh untuk menggedor gawang musuh. Itu aja sebenarnya kemarin. Karena secara skema permainan PSS Sleman kemarin lawan Persib Bandung itu sudah cukup bagus membangun serangannya. Bahkan aliran bola dari Persib Bandung hanya mengandalkan serangan balik. Artinya skema permainan dari PSS Sleman ini sudah bagus. Tinggal kurang killer man-nya aja, killer untuk menciptakan peluang gol dari pemain sayap atau pemain tengah. Ya, tapi memang boleh diakui pertahanan Persib Bandung juga cukup bagus kemarin. Nah, untuk Persik Kediri di pertandingan sebelumnya ketika kalah 1-0 ya, menghadapi menghadapi PSIS Semarang ya, kalah 2-1. Itu saya sudah katakan bahwa Abioso dan Yones Pahabol ini bermain cukup on fire. Jadi peluang-peluang gol yang tercipta dari Persik Kediri ini dari pemain sayapnya. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan oleh Persik Kediri untuk mencetak peluang gol menghadapi PSS Sleman. Tapi yang saya katakan tadi bahwa skema permainan lebih bagusnya kan jangan mengandalkan pemain sayap terus ya, tapi pemain tengah dan pemain depan juga memiliki kontribusi untuk menciptakan peluang. Makanya saya ingin melihat apakah besok line up yang diturunkan dari Persik Kediri akan berbeda apa enggak. Apakah Renan Silva akan tetap dipasang atau tidak? Karena di 5 pertandingan saya sudah katakan belum ngeklop skema permainan Persik Kediri karena Renan Silvanya. Jadi inilah ya menurut saya kelebihan dan kekurangan dari kedua tim, bahwa dari Persik Kediri memiliki killer man ya untuk pembunuh mencetak gol di lini sayapnya. Sedangkan untuk PSS Sleman yang saya lihat memang masih kekurangan killer man untuk pemain-pemain yang bisa menciptakan peluang lebih tajam di depan gawang musuh. Inilah yang saya lihat untuk Persik Kediri dan PSS Sleman. Tapi untuk skema permainan memang lebih jauh matang untuk PSS Sleman. Makanya inilah besok ujian menurut saya untuk Persik Kediri bermain di kandang. Semoga bisa menciptakan banyak peluang dan terutama skema permainannya apakah sudah ada perkembangan apa enggak. Dan saya nggak membahas masalah menang atau kalahnya. Tapi yang saya ingin fokuskan adalah skema permainan dan adu strategi yang terjadi di pertandingan Persik Kediri dengan PSS Sleman besok. Ya, jadi ini juga akan saya buatkan reviewnya untuk pertandingan Persik Kediri dengan PSS Sleman. Nanti kita langsung lihat pertandingan besok ya. Semoga kalian bisa menonton semuanya karena menurut saya ini pertandingan yang cukup seru untuk Persik Kediri dengan PSS Sleman. Jadi ini aja 3 pertandingan yang saya bisa bahas. Semoga bermanfaat. Nanti kita ketemu di video reviewnya setelah 3 pertandingan besok selesai bermain semua ya. Jadi ini aja. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Respect buat kalian. Nanti kita ketemu di video berikutnya. See you.